wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah hadir pada pertemuan kali ini, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Andi Darwis sudah hadir. Di pertemuan kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran pendidikan agama Islam 1 dengan materi Matsilah Thawilah kelas 8 MTS. Baiklah, lanjut ke pembelajarannya. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah untuk semuanya, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, coba dilihat sekitar, ada enggak atau ada sampah atau tidak? Tidak ada, sudah bersih. Sampah Bu. Tidak, Bu. Sudah siap belajar belum? Sudah. Coba Ibu mau tes untuk semangatnya belajar. Misal Ibu bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kata tidak? Sama-sama tidak? Sama-sama. Yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Tepuk 1. Oke. Yes. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah. Teman-teman, apakah masih ingat tentang pelajaran sebelumnya mengenai materi Matsilah Qiraah? Ada yang masih ingat? Matsilah Qasirah. Ingat Bu. Masih Bu. Alia, Matsilah Qasirah itu apa? Secara istilahnya saja. Ya, Qasirah itu apa? Hubungan. Qasirah Pendek. pendek. Jadi Matsilah Qasirah ini adalah hukum bacaan hak dhamir bertemu dengan huruf hijaiyah yang tidak sukun dan setelahnya tidak ada hamzah. Sebelum ke materi selanjutnya, kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik harus memahami pengertian Matsilah Thawilah. Yang kedua, peserta didik harus mendeskripsikan
cara membunyi mad silah tawilah. Dan yang ketiga, peserta didik harus menganalisis hukum bacaan mad silah tawilah. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Ada yang tahu apa itu mad silah tawilah? Secara istilah. Ada yang tahu? Tawilah secara istilah? Panjang. Kalau silah? Ada yang tahu? Hubungan. Kalau mad? Panjang. Jadi mad silah tawilah ini adalah apabila ketika hak dhamir bertemu dengan hamzah. Kapan terjadinya mad silah tawilah ini? Jadi mad silah tawilah ini terjadi ketika hak dhamir bertemu dengan hamzah setelah terjadi ketika hak dhamir bertemu dengan hamzah yang berharokat hidup dan sebelumnya adalah huruf hijaiyah yang berharokat hidup. Sudah paham? Jadi mad silah tilawah ini adalah apabila hak dhamir bertemu dengan cara bacanya gimana? Panjang. Berbeda dengan cara baca mad silah qiraah. Kalau mad silah qasirah itu cara bacanya pendek. Panjang bacaannya 2 harokat. Kalau mad silah tawilah ini cara bacanya panjang 4 atau 5 harokat atau 6 harokat. Kita langsung ke contohnya ya. Iya. Misalnya contoh maaf. Misalnya catatannya, ketika kita membaca mad silah tawilah ini tidak boleh bercampur-campur, harus konsisten. Kalau kita mau panjang bacanya 4, ya 4 ketukan. Tapi kalau mau 5, ya 5 ketukan. Contohnya, kan? Malahu ahlada. Itu 4 ketukan. Kalau 5 ketukan, malahu ahlada. Coba kita sama-sama ya. Ikut ibu. 1, 2, 3. Malahu ahlada. Itu berapa ketukan? 4. Kalau 5 ketukan? Malahu ahlada. Itu 5 ketukan. Kalau bacaannya salah, malahu ahlada. Itu mad silah qiraah karena panjang bacanya 2 harokat. Kita lihat di kalimat ini.
Hamzahnya ada tidak? Ada. Huruf setelah hamzah harokatnya hidup tidak? Hidup. Ini tandanya fathah. Kalau huruf sebelumnya hidup. Ini fathah. Benar, jadi ini sudah memenuhi syarat mad silah tawilah. Contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Ada yang mau praktekkan? Siapa? Selfie. Saya, Bu. Naila. Masya Allah. Kelihatan tak, Naila? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ilmihi illa bimasya'a. Udah paham terkait dengan mad silah qasirah? Tilawah? Sudah paham? Ya, udah. Insya Allah. Ada yang ingin bertanya? Enggak ada. Nggak ada. Ah, ibu aja yang bertanya. Ayo, mad silah tawilah itu apa? Panjang. Secara bahasa. Dibaca dengan Paham nggak, Ayu? Hadir bertemu dengan hamzah berharokat hidup. Harus hidup. Nah, tepuk tangan sama Ayu. Benar Ibu, kalian sudah paham ya? Ibu ingin membagikan dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalian lihat, kalian amati dan diskusikan kepada teman kalian mana bacaan mad silah tawilah dan alasannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Paham? Dicontek, Bu. Alasan ini. Semana ya orang hadomir gitu. Oh, diskusi Bu. Lain. Samila.
Ida najaitahu. Berikut ya. Udah sebut. Terus di alasan pertama sudah di strip. Nih Beb, Apa alasan? karena Hadomir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surah As-Sajdah ayat 5 di daruhu alfah. Di sini kan terdapat hadomir berharokat domah, terus bertemu dengan hamzah berharokat fathah dan huruf hijaiyah yang hidup. Jadi hukum bacaannya mad silah tawilah, dibaca 4, 5 atau 6 harokat. Terus yang kedua di milsyaklihi azwaj. Nah, di sini juga terdapat hadomir tetapi berbaris kasroh. Terus terdapat hamzah berharokat fathah dan huruf hijaiyah hidup. Ini hukum bacaannya juga mad silah tawilah. Yang ketiga dalam Quran surat Yasin ayat 23 min dunihi alihatan. Nah, di sini terdapat hadomir berharokat kasroh juga bertemu dengan hamzah berharokat fathah dan huruf hijaiyah yang hidup. Terus yang keempat dalam Quran surah As-Saffat ayat 134 di sini ada dua hukum. Yang pertama itu mad silah qasirah. Najainahu wa ahlahu. Nah, jainahu wa huwa. Di sini terdapat hadomir berharokat domah bertemu dengan waw. Terus wa ahlahu ajma'in. Ajma'in ini hadomir berharokat domah bertemu dengan hamzah hidup dan berharokat dan huruf hijaiyah hidup. Terus yang terakhir dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 12 yukadzibu bihi illahi terdapat hadomir berharokat kasroh dan terdapat hamzah berharokat kasroh lalu huruf hijaiyah yang hidup. Jadi hukum bacaannya mad silah tawilah, dibaca 4, 5 dan 6 harokat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, siapa yang mau maju? saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami, yaitu yang pertama Quran surah As-Sajdah ayat 5 ayatnya miqdaru alfasanah, hukum bacaannya mad silah. Alasannya karena di sini hak domir bertemu dengan hamzah yang hidup dan sebelumnya ada huruf hijaiyah yang hidup juga, miqdaru alfasanah. Dan kedua yaitu Quran surah As-Sad ayat 58, lafalnya wa akharu min syaklihi azwajih. Di sini hukumnya syaklihi azwajih mad silah tawilah juga. Alasannya karena hak domir bertemu dengan hamzah yang hidup dan sebelumnya ada huruf hijaiyah yang hidup. Dan ketiga yaitu Quran surah Yasin ayat 23 min dunihi
alihah. Di sini juga bacaannya mat silah tawilah karena ha domir bertemu dengan hamzah yang hidup dan sebelumnya berupa huruf hijaiyah yang hidup. Keempat itu Quran surah As-Saffat ayat 134 wa ahlahu ajmain. Di sini hukum bacanya mat silah tawilah karena ha domir bertemu dengan hamzah yang hidup dan huruf sebelumnya itu huruf hijaiyah yang hidup. Dan yang terakhir yaitu Quran surah Al-Mutaffifin ayat 12 bihi illa kulla. Di sini hukum bacanya juga mat silah tawilah karena ha domir bertemu dengan hamzah yang hidup dan sebelumnya huruf hijaiyah yang hidup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gembira. Berarti kalian sudah paham terkait dengan mat silah tawilah. Di sini benar bahwa Quran surat As-Sajdah ayat 5 itu yang miqdaruhu alfa itu benar, itu merupakan bacaan mat silah tawilah. Terus ke dalam Quran surat As-Sad ayat 58 min syaqdihi azwaj itu benar mat silah tawilah karena adanya di kalimat ini ada hak dhamir bertemu dengan huruf hijaiyah yang hidup dan huruf setelahnya huruf hamzah hijaiyah yang hidup juga fathah. Terus Quran surat Yasin ayat 23 ini benar min dunihi alihat itu benar mat silah tawilah. Dan Quran surat As-Saffat ayat 134 benar nih wa ahluhu ajma'in itu mat silah tawilah juga. Dan surat Al-Mutaffifin ayat 12 yukazzibu bihi illa itu mat silah tawilah. Jadi kalian sudah paham, sudah di penghujung materi kita. Jadi kesimpulannya mat silah tawilah adalah ketika hak dhamir bertemu dengan sebelum huruf hijaiyah hidup panjang dan setelahnya huruf hijaiyah yang berhadapan hidup. Panjang bacaannya berapa nak? 4. Baiklah, karena sudah waktunya juga sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa sama-sama. Berdoa ulang. Berdoa selesai.